Halo, jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan seputar brand Spotify yang kami analisis digital marketingnya. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Muhammad Hafiz. Nama saya Jocelyn Utama. Nama saya Putrisha Valentina. Nama saya Michelle Clarissa Pratama Putri. Dan saya Catur Nugroho Wicaksono. Oke, yang pertama kami analisa adalah SWOT analisisnya. Dan yang pertama akan kami mempresentasikannya adalah tentang strength-nya atau keunggulan Spotify. Yang pertama, Spotify adalah the biggest music library karena dia mengupload semua lagu-lagu dari zaman 90-an sampai sekarang dari berbagai artis. Lalu yang kedua, karena Spotify memiliki pengalaman pengguna yang baik karena fitur-fiturnya yang mudah dan simple. Lalu yang ketiga yaitu fitur-fitur yang inovatif seperti Discovery Weekly, rilis radar, dan podcast-podcast yang meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada model bisnis yang kuat karena adanya trial dari Spotify Premium, maka calon audiens akan tertarik dengan penawaran gratis 1 bulan sebelum akhirnya membayar. Lalu yang terakhir adalah Spotify memiliki potensi menjadi aplikasi streaming terbesar di seluruh dunia menandingi Apple Music. Next. Untuk weakness dari Spotify sendiri, yang pertama, Spotify sangat tergantung dengan koneksi internet. Karena Spotify sendiri menggunakan internet sebagai salah satu cara mereka mengambil data. Namun, hal ini bisa menjadi kendala bagi beberapa pengguna di daerah yang memiliki koneksi internet buruk. Lalu yang kedua adalah persaingan ketat. Spotify sendiri bersaing dengan Apple Music, Amazon Music, dan juga YouTube. Lalu yang ketiga ada royalti. Spotify sendiri seringkali berhadapan dengan masalah royalti dengan label rekaman dan artis sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan musik di platform mereka. Lalu yang terakhir ada kualitas audio. Meskipun Spotify sendiri terus meningkat, tetapi kualitas audio di Spotify masih belum sebaik aplikasi streaming lainnya, seperti Apple Music, terutama dalam format lossless. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian opportunities. Poin yang pertama adalah uh, pertumbuh, pertum- pertumbuhan pasar podcast. Spotify telah menjadi populer untuk podcast dan pasar podcast yang terus tumbuh pesat, dan banyaknya podcaster yang menggunakan platform Spotify sebagai media untuk mempromosikan podcastnya sendiri. Lalu yang kedua adalah integrasi dengan smartphone. Spotify terus berintegrasi layanan dengan berbagai perangkat smartphone seperti smart speaker, kendaraan, dan memperluas jangkauan pengguna. Lalu yang ketiga ada personalisasi. Spotify dapat meningkatkan personalisasi rekomendasi musik untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu yang terakhir ada threads. Poin yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen. Pada poin tersebut, perilaku konsumen terus berubah dan Spotify harus terus beradaptasi dengan tren terbaru. Lalu yang kedua ada regulasi dari pemerintah. Perubahan regulasi pemerintah terkait dengan hak cipta dan layanan streaming dapat berdampak negatif pada bisnis Spotify. Lalu yang terakhir adalah munculnya teknologi baru. Munculnya teknologi seperti blockchain dapat mengubah cara Spotify untuk beradaptasi. Selanjutnya. Selanjutnya masuk ke bagian communication problem. Yang pertama adalah error communication. Pengguna mungkin mengalami pesan seperti there was an error communicating with Spotify saat mencoba mengunduh lagu offline
Hal ini bisa disebabkan oleh koneksi internet yang tidak stabil atau masalah dengan server Spotify. Lalu yang kedua ada koneksi jaringan. Masalah koneksi jaringan ini dapat menyebabkan lagu yang ditampilkan berwarna abu-abu yang menunjukkan bahwa lagu tidak tersedia di wilayah pengguna, atau periksa koneksi jaringan dan beralih ke jaringan lain jika perlu. Lalu yang ketiga, biasanya ini masalah yang paling sering terjadi yaitu aplikasi down. Spotify terkadang mengalami masalah teknis atau gangguan layanan ketika hal ini terjadi. Komunikasi yang lambat atau tidak memadai bisa menyebabkan frustasi di antara pengguna. Penting bagi Spotify untuk memberikan informasi yang cepat dan jelas mengenai penyebab dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya. Jadi saya akan melanjutkan communication problem. Oke, jadi yang pertama itu sama ya kayak yang Catur bilang itu koneksi jaringan. Di mana yang menampilkan berwarna abu-abu yang menunjukkan itu lagunya tidak tersedia di wilayah penggunanya. Misalnya kayak di Indonesia itu tidak tersedia, ya kan. Nah, terus yang kedua itu penanganan artis kontroversial. Nah, misalnya tuh ketika perusahaan memutuskan untuk menarik atau menurunkan promosi untuk musik artis tertentu karena perilaku mereka di luar musik, jadi kayak attitude-nya kurang apa gimana. Nah, ini kasusnya tuh kayak R. Kelly. Nah, jadi si Spotify ini menghadapi tuduhan. Nah, jadi katanya itu bahwa mereka tidak konsisten dalam menerapkan kebijakannya. Nah, komunikasinya mengenai dasar kebijakan tersebut seringkali dianggap kurang jelas oleh beberapa orang atau media. Nah, yang menyebabkan itu kebingungan dan reaksi negatif dari pengguna maupun publik. Selanjutnya, nah di Spotify ini juga ada pernah mendapati ini podcast konten kontroversial. Nah, jadi di podcast ini tidak ada filterasi di mana kayak di filter-filter. Ulang. Tuh, dua, tiga. Ya, di Spotify ini podcast konten kontroversial. Nah, tidak ada filterasi atau regulasi yang ketat tentang konten yang dibawakan saat podcast. Karena informasi yang kurang akurat atau isu yang dibawakan sedang sensitif mengakibatkan misunderstanding terhadap pendengar, sehingga konten tersebut menjadi kontroversial. Nah, yang terakhir, the lyric aren't in sync. Jadi, kayak album ini pastinya sering terjadi, dan pastinya kita sering ngalamin juga. Jadi, beberapa lagu tuh yang diputar biasanya lagunya tidak sinkron dengan lirik yang berjalan. Jadi kayak lagunya udah apa, liriknya itu masih apa. Nah, itu hal yang sering dikeluhkan oleh pengguna saat mendengarkan Spotify. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michelle. Oke, selanjutnya untuk digital marketing communication objective. Di sini Spotify ada beberapa tujuan dan juga strategi yang dirancang untuk memperkuat merek mereka dan meningkatkan keterlibatan pengguna serta mendorong pertumbuhan dari mereknya. Yang pertama itu ada meningkatkan brand awareness, di mana dalam memperkenalkan Spotify kepada audiens baru dengan meningkatkan kesadaran tentang layanan dan juga fitur yang ditawarkan oleh Spotify. Terus juga strateginya yaitu menggunakan kampanye iklan digital, kolaborasi dengan influencer, dan juga konten sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memanfaatkan media, sosial, dan platform digital lainnya untuk membangun kesadaran merek Spotify melalui konten yang menarik dan juga relevan. Selanjutnya yang kedua, untuk meningkatkan brand engagement dan juga interaksi. Di mana dalam hal ini tujuannya itu untuk mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari para pengguna dengan konten Spotify seperti playlist, podcast, dan fitur interaktif lainnya. Terus strategi ini juga untuk mengembangkan konten yang menarik dan juga relevan seperti playlist kurasi, artikel blog, dan juga video yang dihadirkan dalam Spotify yang menjalankan kampanye media sosial dengan melibatkan pengguna dalam kontes, kuis, dan juga tantangan musik lainnya atau berbagai challenge lainnya. Selanjutnya, mengoptimalkan pertambahan pengguna baru.
Di sini tujuannya itu untuk menarik pengguna baru untuk mendaftar dan juga menggunakan Spotify, baik melalui secara gratis atau berlangganan dengan premium. Strategi ini ulang, 1, 2, 3. Strategi ini untuk menjalankan iklan bertarget yang menyoroti manfaat dari berlangganan Spotify sendiri, yaitu yang premium, dan menawarkan trial gratis atau diskon untuk langganan premium, dan menggunakan strategi SEO untuk menarik pengguna baru ke situs web maupun aplikasi Spotify. Selanjutnya, untuk meningkatkan retensi dan juga loyalitas pengguna dalam meningkatkan kepuasan pengguna yang ada dan juga mengurangi 3, 2, 1. Selanjutnya, meningkatkan retensi dan loyalitas pengguna, di mana hal ini untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Strategi ini menggunakan email marketing untuk menginformasikan pengguna tentang fitur baru, konten eksklusif, dan penawaran spesial yang ditawarkan oleh Spotify. Menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan membuat pengalaman pengguna yang lebih bagus dan personal melalui rekomendasi musik yang relevan. Segmentation and personalization, yaitu menyesuaikan pesan dan kampanye pemasaran untuk berbagai segmen audiens berdasarkan preferensi musik, lokasi, dan perilaku. Selanjutnya adalah content marketing, yaitu mengembangkan konten yang bermanfaat, informatif, dan menarik seperti playlist tematik, artikel tentang musik, dan video behind the scene. Selanjutnya adalah influencer dan partnership marketing, yaitu bekerja sama dengan influencer, artis, dan brand lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas. Selanjutnya adalah target audience. Yang pertama adalah demografis. Untuk usianya kita 12 tahun sampai 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk pendapatannya adalah kelas bawah, menengah, dan atas karena tersedia opsi gratis dan premium. Untuk pendidikannya pelajar, pegawai, dan lainnya. Untuk status sering beraktivitas online, kreatif, dan aktif di media sosial. Untuk geografisnya, lokasinya seluruh dunia, iklimnya tropis, dan kepadatan penduduknya adalah perkotaan. Psikografis lifestyle itu tech savvy, yaitu sering menggunakan perangkat digital, selalu terhubung dengan internet, menikmati hiburan di mana aja, dan multitasking. Selanjutnya value, menghargai akses mudah ke musik, ke podcast, dan konten audio berkualitas tinggi, terbuka terhadap berbagai genre musik dan konten audio, menyukai opsi personalisasi dan rekomendasi musik yang sesuai selera. Untuk hobinya yaitu mendengarkan musik pastinya, podcast dan audiobook, menonton video musik, membuat dan berbagi playlist, mengikuti tren musik terbaru, dan menghadiri konser virtual. Yang terakhir adalah personality, yang pastinya adalah kreatif, inovatif, mengikuti tren, ekspresif, dan suka berbagi pengalaman musik dengan teman dan menjadi inspirasi dari musik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang individu opinion. Next. Untuk individu opinion dari saya pribadi, ada 3 jenis marketing strategi yang Spotify sudah lakukan. Yang pertama adalah direct marketing. Email menjadi salah satu strategi direct marketing Spotify yang efektif untuk menjangkau pasar dan pengguna secara persona dan mendorong pengguna untuk bertindak tertentu. Berikut beberapa strategi yang diterapkan oleh Spotify untuk email direct marketing, seperti personalisasi, penawaran atau diskon yang menarik, campaign, dan yang terakhir feedback. Selanjutnya ada campaign. Spotify sudah melakukan campaign Spotify Wrap sejak tahun 2022. Spotify Wrap bertujuan untuk meningkatkan awareness kepada audiens dan campaign ini terbukti berhasil. Selain itu, Spotify Wrap memberikan pengalaman kepada pengguna dengan menambah beberapa fitur seperti dibagi ringkasan pribadi berupa lagu teratas, arti teratas, genre teratas yang sudah dipersonalisasi oleh Spotify, lalu jumlah menit yang sudah didengar oleh pengguna,
Lalu fitur lainnya itu ada fitur eksklusif di mana mereka mendapatkan video dari beberapa artis secara eksklusif. Yang selanjutnya adalah ads. Spotify menggunakan platform beberapa sosial media untuk melakukan ads. Seperti pada platform YouTube, pihak Spotify membayar untuk menaruh iklannya di YouTube sebagai salah satu cara marketingnya dari Spotify. Selanjutnya. Kalau menurut saya pribadi, terdapat 4 media yang sangat cocok untuk Spotify lakukan sebagai marketing. Yang pertama ada media sosial. Karena Spotify sendiri merupakan aplikasi streaming di mana penggunanya sebagian besar pasti menggunakan media sosial sebagai salah satu tempat berinteraksi. Sehingga media sosial menjadi salah satu tempat promosi yang paling cocok untuk Spotify. Pembuatan konten-konten menarik juga dilakukan oleh Spotify untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, yaitu billboard. Walaupun hal ini terdengar tradisional, tetapi ada beberapa solusi modern yang dapat menggunakan billboard. Salah satunya adalah LED di Jalan Tamrin Sudirman. Peletakan iklan Spotify terbilang sangat efektif karena menampilkan makna lagu atau podcast terbaru, atau bisa dibilang sebagai soft selling. Lalu yang ketiga ada event dan festival. Pada akhir tahun 2023, Spotify Indonesia berkolaborasi dengan RCTI membuat acara penutupan tahun Spotify Rapid Live Indonesia dengan menghadirkan Bambam, yaitu K-pop artis, James Arthur, dan banyak penyanyi Indonesia. Acara ini terbilang sukses, terutama di kalangan K-pop. Dengan kehadirannya Bambam ke Indonesia, sangat menarik perhatian banyak orang. Ditambah dengan kehadiran artis internasional yaitu James Arthur. Next. Lalu digital media yang terakhir adalah SEM atau Search Engine Marketing dan SEO atau Search Engine Optimizing. Melalui Google Ads, Spotify dapat menargetkan penggunanya yang mencari istilah terkait music streaming atau nama artis. Hal ini akan menjadi engagement baru bagi para calon konsumen karena merasa terbantu dengan adanya shortcut menuju aplikasi mereka. Begitupun dengan aplikasi Shazam, aplikasi yang menemui 1, 2, 3. Aplikasi yang menemukan judul lagu saat sedang diputar, melakukan kolaborasi dengan Spotify, sehingga pengguna akan tertuju ke Spotify saat ingin mengetahui lagu yang sedang diputar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisha. Selanjutnya, dari opini saya sendiri, saya memilih media partner dan juga sponsorship. Yang pertama, sponsorship ini dilakukan Spotify, yaitu untuk meningkatkan brand awareness dan juga engagement. Spotify sering mempromosikan acara musik besar seperti festival musik, konser untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi secara langsung dengan penggemar musik. Mereka juga bekerja sama dengan artis untuk merilis konten eksklusif dan melakukan promosi bersama yang memberikan nilai tambah bagi pengguna dan memperkuat hubungan dengan komunitas musik. Sponsorship ini tidak hanya membantu memperkenalkan Spotify kepada calon pengguna baru, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai platform musik utama di industri musik. Berikut ini contoh-contoh dari sponsorship yang sudah dilakukan oleh Spotify. Contohnya We The Fest di bulan Juli kemarin, di tahun ini. Terus ada juga New Jeans, berkolaborasi dengan New Jeans, dan juga berkolaborasi dengan Crapella Live. Selanjutnya, promosi konten eksklusif. Di sini Spotify menawarkan podcast eksklusif yang berkolaborasi dengan pembuat konten terkenal untuk memproduksi serial atau episode khusus yang hanya tersedia di platform Spotify. Konten ini sering
sering dipromosikan melalui kampanye pemasaran iklan yang intensif dan juga integrasi dengan fitur aplikasi seperti rekomendasi yang dipersonalisasi dan juga playlist. Strategi ini membantu Spotify membedakan diri mereka dari pasar lainnya, menarik pendengar baru, dan juga meningkatkan keterlibatan dengan audiens yang ada. Seperti contohnya di sini ada podcast dan juga episode-episode yang ditawarkan oleh konten eksklusifnya Spotify. Selanjutnya, pengelolaan konten. Di sini, playlist yang dikurasi atau dikelola oleh Spotify adalah koleksi lagu-lagu yang disusun oleh tim editorial Spotify atau algoritma berdasarkan tema, genre dan juga suasana hati tertentu seperti Discover Weekly atau Chill Vibes. Playlist-playlist ini menyediakan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk membantu pengguna menemukan musik baru yang sesuai dengan selera musik mereka. Dengan pembaruan rutin ini dapat mencerminkan tren dan juga preferensi mereka untuk hal baru tentang musik. Di sini ada contoh-contoh dari konten-konten lagu yang diberikan kayak kolaboratif playlist, release radar, New Music Friday, Discover Weekly, dan juga Chill Mix. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putrisha. Baik, selanjutnya menurut opini saya adalah mobile marketing. Jadi, menurut saya mobile marketing itu bisa menjadi strategi untuk Spotify karena secara langsung mengoptimalkan cara pengguna berinteraksi dengan aplikasinya, yaitu dengan cara push notification. Jadi, misalnya memungkinkan Spotify untuk mengirim informasi yang relevan dan real time pada penggunanya seperti rilis lagu terbaru atau playlist yang sesuai dengan preferensi mereka, yang seperti gambar di atas contohnya. Selanjutnya, ini tidak hanya menjaga pengguna tetap terhubung dengan konten terbaru, tetapi juga mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dengan aplikasi. Selain itu, iklan dalam aplikasi dapat dipakai untuk mempromosikan fitur premium juga atau konten eksklusif, sehingga meningkatkan peluang konversi ke langganan berbayar. Nah, dengan memanfaatkan mobile marketing ini secara efektif, Spotify dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal lagi dan relevan kepada setiap penggunanya. Jadi strateginya sangat membantu Spotify tetap berada di puncak perhatian pengguna dalam lingkungan yang sangat kompetitif serta meningkatkan loyalitas dan keterlibatan dalam aplikasi. Untuk push notification sendiri, kita bisa atur di pengaturan aplikasi Spotify-nya. Itu ada yang push notification dan melalui email. Itu bisa kita pilih atau bisa dinonaktifkan juga bisa. Selanjutnya yang kedua adalah personalized recommendation. Kenapa aku pilih ini? Karena menurutku strategi ini tuh dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna di Spotify dengan memanfaatkan data dan algoritma untuk memberikan rekomendasi musik yang relevan. Spotify tidak hanya membuat pengalaman mendengarkan menjadi lebih personal, tetapi juga lebih memuaskan. Misalnya, bagi penggemar K-pop, Spotify dapat merekomendasikan lagu-lagu terbaru dari grup terfavorit mereka seperti EXO atau Blackpink. Serta lagu-lagu dari artis serupa yang mungkin lebih gue ulang dari mana ya? Dari misalnya deh. Misalnya, bagi penggemar K-pop, Spotify dapat merekomendasikan lagu-lagu terbaru dari grup favorit mereka seperti EXO atau Blackpink, serta lagu-lagu dari artis yang serupa yang mungkin belum mereka temui. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tapi juga mendorong mereka untuk lebih sering menggunakan platform. Selain itu, rekomendasi yang dipersonalisasi dapat membantu pengguna menemukan musik baru yang sesuai dengan selera mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat loyalitas dan referensi pelanggan dengan menawarkan pengalaman yang semakin relevan dan disesuaikan dengan preferensi individu. Strategi ini menjadi Spotify pilihan utama bagi pengguna yang ingin eksplorasi. Strategi ini menjadikan Spotify pilihan utama bagi pengguna yang ingin eksplorasi musik yang lebih mendalam dan memuaskan. Untuk contoh gambarnya, di sini ada Made for You, jadi sesuai algoritma yang kita dengar sebelum-sebelumnya, ada Daily Mix 1, Daily Mix 2, dan selanjutnya. Lalu juga ada recommendation station-nya dari aplikasi Spotify sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandy.
Oke, baik. Jadi saya ingin menjelaskan opini saya, memberi opini saya tentang marketing tools dan internet. Marketing satu, dua, tiga. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang opini saya tentang marketing tools. Nah, saya merekomendasikan untuk menggunakan media sosial karena tentunya orang-orang zaman sekarang ini kan pasti memakai sosial media, di mana sosial media itu platform yang pastinya ada di mana-mana dan digunakan oleh banyak orang. Nah, pastinya informasi-informasi yang sedang tren, yang terbaru, orang lebih update di sosial media. Nah, oleh karena itu Spotify pastinya menggunakan so- platform media untuk mempromosikan brandnya. Tidak hanya konten, tetapi fitur ads mereka gunakan di sosial media. Karena kalau fitur ads itu mereka bisa menjangkau para orang-orang ini yang tidak memfollow mereka. Jadinya terjangkaunya lebih luas. Secara advertise jadi ya gimana sih? Satu, dua, tiga. Jadi Spotify ini memakai fitur ads untuk menjangkau orang-orang yang lebih luas. Tidak hanya followersnya, tetapi orang banyak. Nah, selanjutnya, yang selanjutnya saya merekomendasikan untuk memakai sponsorship karena ini sponsorship tentunya dapat meningkatkan pengguna karena di dalam acara yang besar tentunya pengunjung yang datang melihat sponsor yang ada. Tidak hanya event, tetapi sponsor bisa berupa di dalam klub bola, stadium, dan lainnya. Spotify ini banyak menjalin sponsor dengan banyak pihak seperti Barcelona, Coachella, dan banyak lagi. Nah, secara tidak langsung itu sponsor di baju bola itu mereka bisa mendapat promosi gratis dari para pemain-pemain bintangnya. Jadi kayak free advertise gitu. Dan di stadiumnya mereka mencantumkan logo Spotify yang gede agar orang-orang mengetahui bahwa mereka berpartner dengan Spotify, di Coachella juga, dan banyak lagi. Selanjutnya kan ada penjelasan media tentang media plan. Eh, Selanjutnya media plan yang pertama itu adalah own media, yang dimana adalah platform Spotify, website, sosial media, email marketing. Jadi platform Spotify melakukan beberapa pembaruan aplikasi dengan fitur-fitur menarik seperti Release Ready, podcast eksklusif Spotify, Discover Weekly, and Daily Mix. Untuk website Spotify berfungsi sebagai tempat informasi yang mengenai fitur artisnya, podcastnya, dan bantuan. Website Spotify juga dapat digunakan untuk mendengarkan lagu di laptop jika pengguna tidak ingin mendownload aplikasinya di laptop. Lalu sosial media untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna, Spotify pastinya akan membuat konten menarik seperti behind the scene, dari lagu, kuis, informasi konser, konten dengan artis, dan new release, dan lain-lainnya. Yang terakhir, email marketing, mengirimkan newsletter yang personal merekomendasikan musik, podcast, peringatan login di peringkat lain, informasi konser atau pre-order album merupakan salah satu cara Spotify memanfaatkan email marketing. Untuk di sekitarnya adalah foto-foto bukti yang dari email marketingnya dan website sendiri yang kita bisa login untuk mendengarkan Spotify. Selanjutnya, Yang kedua yaitu earn media. Di sini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama relationship with artist. Spotify menjalin hubungan kuat dengan artis untuk mendapatkan kesempatan membuat konten eksklusif dan promosi di platform mereka. Seperti yang berada di samping-samping tabel, yang pertama ada Naura Ayu yang secara pribadi mengupload Spotify by 1, 2, 3 Spotify for artisnya. Lalu di ujung kiri terdapat Instastory Niki yang mempromosikan Spotify secara pribadi. Lalu yang kedua ada partnership dengan influencer. Dengan memanfaatkan hubungan dengan KOL atau influencer, Spotify pastinya akan mendapatkan engagement lebih dalam jumlah pengguna dan pendengar. Lalu yang ketiga ada publikasi media. Dengan membuat press release, hal ini dapat mengundang media untuk meliput acara
terbaru atau peluncuran produk terbaru mereka. Lalu yang terakhir ada event dan festival. Spotify mensponsori atau berpartisipasi dalam kegiatan musik juga menjadi salah satu hal yang dilakukan. Salah satunya yaitu With The Fest, 24/7 Cafe Spotify X TWS, New Jeans Pop-Up Store in Lotte Avenue dan Blok M, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Catur. Oke, yang terakhir dari media plan yaitu paid media. Yang pertama adalah iklan digital. Spotify menggunakan iklan berbayar di platform seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk menargetkan audiens spesifik. Lalu yang kedua iklan video, pembuatan iklan video yang lucu dan kreatif untuk ditayangkan di platform video seperti YouTube menjadi salah satu marketing yang Spotify gunakan. Lalu yang ketiga adalah retargeting, menargetkan pengguna yang telah mengunjungi website atau aplikasi Spotify dengan iklan yang relevan sehingga data yang dimiliki selalu menjadi data yang paling akurat. Lalu yang terakhir adalah influencer marketing, menggunakan influencer untuk mempromosikan Spotify dan memberitahu fitur-fiturnya, lagu terbaru, dan podcast menjadi salah satu marketing yang paling efektif di era digital. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Spotify Music for Music Music for for everyone. everyone.